Halo semuanya, halo Pak Ihan, halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin membahas teknik video yang ketiga, yaitu akan menjelaskan transformasi Fourier. Kelompok 2 beranggotakan nama saya Haikal Kiza Syawalindra, lalu ada teman-teman saya, ada Thomas, ada Patrick, ada Theodore Jason, ada Zarka. Next, oke kita masuk ke Fourier Transformation Definition. Nah, transformasi Fourier adalah metode untuk mengubah suatu sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Dengan kata lain, transformasi ini membantu kita melihat frekuensi apa saja yang membentuk sebuah sinyal. Jika sinyal di waktu terlihat kompleks, dalam domain frekuensi sinyal tersebut dapat diuraikan menjadi kombinasi gelombang sinus dan kosinus yang lebih sederhana. Transformasi Fourier ini sangat banyak digunakan nih di teknik elektro, di audio processing, di citra digital, hingga kompresi data. Lalu, secara matematis, transformasi Fourier dari sebuah fungsi waktu ft didefinisikan sebagai rumus yang pertama yang atas. Sedangkan bentuk kebalikannya inverse Fourier transform yang bagian bawah untuk mengembalikan dari domain frekuensi ke domain waktu. Jadi, secara singkat, transformasi Fourier ini membantu kita membongkar isi frekuensi dari sebuah sinyal, baik berupa suara, gambar, maupun data lainnya, dan dituliskan secara matematis menggunakan integral yang kompleks. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat utama dari transformasi Fourier. Yang pertama, linearitas. Jika f kecil dari t berkorespondensi dengan f besar dari omega, dan g kecil dari t berkorespondensi dengan g besar dari omega, maka a kali f kecil dari t ditambah b kali g kecil dari t akan berkorespondensi dengan a kali f besar dari omega ditambah b kali g besar dari omega. Artinya, transformasi Fourier bersifat linear, jadi penjumlahan di waktu tetap jadi penjumlahan di frekuensi. Kedua, time shifting. Kalau sinyal f kecil dari t digeser dalam waktu menjadi f kecil dari t dikurang t0, maka hasil transformasinya adalah f besar dari omega dikalikan dengan e pangkat negatif j omega t0. Artinya kalau sinyal digeser di waktu, efeknya frekuensi hanya mengubah fase, tapi besar atau magnitudo spektrum tidak berubah. Ketiga, frekuensi shifting. Kalau sinyal f kecil dari t dikalikan dengan e pangkat j omega 0 t, maka hasil transformasinya menjadi f besar dari omega dikurang omega 0. Sifat ini disebut juga modulasi karena menyebabkan pergeseran spektrum frekuensi. Yang keempat, time scaling. Kalau sinyal diubah menjadi f kecil dari a kali t, maka hasil transformasinya adalah 1 per nilai mutlak a dikali f besar dikali dari omega bagi a. Artinya, kalau a lebih besar dari 1, berarti waktu dikompresi sehingga frekuensi melebar. Kalau a di antara 0 dan 1, berarti waktu diekspansi sehingga frekuensi menyempit. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bagian kelima, yaitu dualitas. Untuk transformasi prinsip dualitas ini, terdapat konsep penting yang bisa disebut to duality. Prinsip ini menyatakan bahwa fungsi dalam domain waktu dan domain frekuensi memiliki sifat yang saling dipertukarkan. Secara sederhana, jika suatu sinyal ft memiliki transformasi Fourier f omega, maka pertukaran peran keduanya juga akan tetap menjadi pasangan Fourier dengan berbentuk tertentu. Secara matematis seperti ini, artinya bentuk di frekuensi bisa dianggap sebagai bentuk di waktu sebaliknya hanya dengan sedikit modifikasi. Lalu, konvolusi dalam domain waktu. Konvolusi ini digunakan untuk mengetahui respon suatu sistem terhadap sinyal masukan. Jika xt adalah sinyal masukan dan ht adalah respon impuls sistem, maka dikeluarkan yt. Namun di sini tertulisnya beda. Hanya beda di
penyebutan F dan G-nya saja. Artinya konvolusi di waktu sama dengan perkalian di frekuensi. Nah, seperti ini ya persamaannya. Lalu, dalam frekuensi, kita mengalihkan dua fungsi dalam domain waktu. Maka, di domain frekuensi, hasilnya menjadi konvolusi. Artinya, perkalian di domain waktu berubah menjadi konvolusi di domain frekuensi. Kemudian lanjut ke sifat-sifat utama transformasi Fourier atau lanjutan. Nah, di dalam transformasi ini ada beberapa sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itu adalah diferensial dalam waktu, yang dimana D pangkat N Ft per dt pangkat N. Bisa juga dengan J omega pangkat N dikali F omega. Nah, yang berikut itu integrasi dalam waktu, yang dimana integral minta hingga gt F torsi D torsi, atau bisa juga dengan 1 per J omega dikali F omega ditambah Pi dikali sub F0 delta omega. Kemudian lanjut ke sifat-sifat yang lainnya, itu adalah simetri sinyal real. Jika Ft-nya real, maka F min omega-nya adalah sama dengan F aksen omega atau konjugat kompleks. Nah, jika bagiannya real, maka fungsinya itu akan genap. Jika bagiannya imajiner, maka fungsinya akan ganjil. Kemudian ke sifat-sifat lainnya itu yaitu Parseval. Nah, jika energi total dalam domain waktunya itu sama dengan energi total dalam domain frekuensi, maka integral minta hingga kita hingga itu mutlak Ft kuadrat dt sama dengan 1 per 2 pi integral min tahingga ke tahingga dengan mutlak F omega kuadrat d omega. Baik, kita lanjut ke contoh penerapan sifat-sifat transformasi Fourier. Nah, di sini kita punya soal untuk penerapan linearitas dan time shifting. Ada fungsi xt sama dengan 2 delta t-1 plus 3 delta t-2. Nah, ini soal ini artinya apa? Fungsi delta t ini ya, atau delta impuls merupakan fungsi delta Dirac. Tautannya ini dimodifikasi jadi delta t-1 dan delta t-2. Ini artinya fungsi delta yang tergeser ke t sama dengan 1, maaf, dan ini fungsi delta yang tergeser ke t sama dengan 2. Lalu kita gunakan sifat linearitas untuk menyelesaikan soal ini, yaitu 2 sama 3-nya tetap, tapi ininya delta t-1 dan delta t-2-nya kita harus ditransformasikan, ya, dipakai transformasi Fourier. Kalau dengan sifat time shifting, transformasi Fourier dari F kurung T min T0 itu sama dengan E pangkat J omega T0. Next, penerapan time scaling. Untuk sinyal Ft sama dengan rek T dari fungsi T dengan transformasi Fourier sin Cw, ya, jika F fungsinya itu F2T, maka transformasi Fourier dari fungsi F2T ini adalah 1/2 sin C omega per 2. Duanya dari mana? Dari sini. Di sini ada kompresi waktu ke ekspansi frekuensi. Ini artinya apa? Itu maksudnya prinsip ketidakpastiannya dari time scaling. Ya. Jadi, mengapa kompresi waktu menuju ekspansi frekuensi? Karena sinyal yang lebih sempit dalam waktu memiliki bandwidth yang lebih lebar daripada dalam frekuensi. Lebih lebar dalam frekuensi. Next, applications. Aplikasi transformasi Fourier ini sangat berguna untuk pemrosesan sinyal. Di sini kita punya 4, yaitu analisis frekuensi, filtering, data compression, dan sistem komunikasi. Analisis frekuensi ini maksudnya untuk mengidentifikasi
komponen frekuensi dalam sinyal ya. Next, filtering. Jadi ini filtering maksudnya kayak menyaring ya dan menghilangkan noise dalam operasi dalam domain frekuensi. Entah itu pink noise atau white noise ya. Next, data compression atau kompresi data. Jadi ini hanya cuman nyimpan ya komponen frekuensi dominan. Dan yang terakhir adalah sistem komunikasi, yaitu modulasi dan demodulasi sinyal. Nah, ini modulasi ini seperti yang kalau nggak salah tadi saya juga tampilkan, itu adalah salah satu sifat pergeseran frekuensi ya. Definisinya dari pergeseran frekuensi. Cukup sekian presentasi buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami dari kelompok 2, kelas pagi, kelas reguler, mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri.